Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Zainab wa Bakar Umar wa Usman Ali sanala Fatimah radhiyallahu sekali imam dari Imam Syafi'i Maliki Hambali wa Nawawi Rafi Jamil Bukhari hadisin wal qura wal mufassirin bi masari kalam lila magharibiha sayyidina wa ali rahmani sahabakin qaddama man wali asuri wa ajmain sumaila ruhi walidina matina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrari anwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bi sanadil muttasil ila imamil walifi rahimahullahu ta'ala wa daman nafa bi ulum biddaraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 86 ya. Babun al-mawaqitu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fa inna akhwafa ma akhafu ala ummati ta'khiruhumus shalah an waqtiha wa ta'jiluhumus shalah an waqtiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amani Jibrilu alaihi salam indal baiti marrataini fasalla bi az-zuhra arba'an hina zalati syamsu wal asru arba'an hina sara zillu kulli syai'in mislahu wal maghriba hina tawarati syamsu wal isya'a arba'an hina ghaba syafaqul ahmaru wal fajru hina yarikul fajru au qala sata'a falamma kana minal ghad shalla bi az-zuhra arba'an hina sara zillu kulli syai'in mislahu wa shalla bil maghriba waqtan wahidan lam yazal anhu wa shalla bil isya'a arba'an hina zahaba nisful laili au qala sulusul lail wa shalla bis subha hina asfara jiddan summa qala ma baina hazaini waqtun wa huwa waqtul anbiya qablaka. Qala Anasun radhiyallahu an wa innama bada'a Jibrilu bizuhri li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ja'a bis salawatil khamsi ila qaumihi khaliya anhum hatta zalati syamsu an batni samai summa nazala Jibril alaihi salam fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaumihi as-salatu jami'ah. Ya, lanjutan bacaan kita yaitu ya masalah waktu ya, babun ya fi bayanil mawaqit ya. Ini bab ya menjelaskan waktu-waktu salat gitu ya. Kemarin tentang kewajiban salatnya itu ya. Nah, sekarang waktunya nih ya. Nah, kan nih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda ya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling ya saya khawatirin, saya takutin kepada umatku ya
gitu, takhiruhumus sholata an waktiha, yaitu mentakhirkan sholat pada waktunya, wa ta'jiluhum, ya, dan mendahulukan tuh sholat, mereka mendahulukan sholat an waktiha. Itu yang Rasulullah kata tuh, yang saya khawatirin, ya, sesuatu kekhawatiran atas saya, atas umatku, yaitu mentakhirkan sholat dari waktunya atau mentakjilkan sholat dari waktunya. Artinya sholat belum pada waktunya atau juga sholat udah habis waktu gitu. Itu yang saya khawatirin, ya, jangan sampai ya umatku tuh dia di sholat belum masuk waktu, ya, dia sholat udah habis waktu gitu, ya, gitu. Itu ya, maksud takhir tuh habis waktunya, ya, gitu. Nah, wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW, ya, bersabda, amani Jibrilu, ya, telah mengimamin, ya, kepada saya oleh malaikat Jibril alaihissalam indal baiti, di Baitullah, marrataini, 2 kali. Nah, pasal labi az-zuhra arba'an, maka malaikat Jibril sholat bersama saya sholat zuhur 4 rakaat. Hatta hina zalati samsu, ketika gelincir matahari. Tuh, ya, di awal waktu nih, ya, waktu zuhur, ya. Jadi waktu zuhur tuh apabila matahari udah gelincir, ya, dari zilil istiwa, ya, dari tengah gitu, ya. Nah, wal asra arba'an, kemudian malaikat Jibril sembahyang 4 rakaat. Hina sara, ya, zillu kulli syai'in mislahu, ketika bayangan sesuatu itu sama dengan dia, dengan bayangan itu, ya, jadi bayangan sama bendanya sama. Nah, itu katanya sholat asar kita, ya. Wal maghriba, dan malaikat Jibril sembahyang maghrib hina tawarati syamsu, ya, ketika tertutup, ya, matahari, arti terbenam matahari. Wal isya'a arba'an, dan juga malaikat Jibril sembahyang isya bersama saya itu, ya, 4 rakaat hina ghaba syafaqul ahmar, ketika hilang mega yang merah, ya, cahaya tuh, ya, yang merah gitu. Wal fajra, dan malaikat Jibril sembahyang fajar subuh hina barikal fajru, ya, ketika keluar, ya, sinar fajar tuh itu, ya, au qala sato'ah, naik, ya, fajarnya tuh, ya, sinar pagi. Nah, inilah waktu, ya, yang ditentukan, ya, karena dulu belum ada jam kan gitu, ya. Jadi jam berapa, jadi malaikat Jibril tuh yang nentuin waktu zuhur, ya, waktunya kapan, ya, abi, ya, kayak gitu, ya, asar waktunya kapan, ya, maghrib, ya, isya dan subuh. Nah, itu, ya, waktu yang ditentukan oleh malaikat Jibril tuh kita, ya. Nah, gitu, ya. Itu awal tuh waktu pertama. Nah, kemudian falamma kana minal ghad, tatkala waktu besok harinya, ya, malaikat Jibril datang lagi tuh besoknya, shalla bi az-zuhra, malaikat Jibril salat lagi bersama saya tuh zuhur arba'an 4 rakaat. Kapan? Hina sara zillu kulli syai'in mislahu, ya, ketika bayangan, ya, sesuatu itu sama gitu, ya. Tadi kan asar tuh, ya, malaikat Jibril datang sholat asar, begitu bayangan tuh sama. Nah, itu kan waktu asar. Nah, sekarang malaikat Jibril datang habis waktu zuhur. Waktu zuhur kapan? Bayangan nih sama gitu, ya. Nah, artinya habis waktu zuhur masuk waktu asar gitu, ya. Jadi malaikat Jibril tuh jadi bulan pertama datang di awal waktu. Nah, kemudian besoknya datang di akhir waktu. Jadi ketahuan jadinya gitu, ya. Jadi habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar gitu, ya, biar ketahuan tuh kapan. Kalau malaikat nggak datang lagi ntar asar zuhur sampai kapan habisnya, kan gitu, ya. Nah, tuh, ya, jadi dibatasin tuh kita, ya. Jadi begitu akhir zuhur, nah berarti masuk asar gitu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, ya, zilu ayat arba'an hina sholat zilu mesti wa shalla bi maghriba, kemudian malaikat Jibril tuh sholat lagi bersama saya tuh, ya, maghrib
waktan wahidan. Kalau maghrib waktunya satu, nggak ada waktu awal, nggak ada waktu akhirnya. Waktu maghrib itu ada waktu yang paling pendek gitu ya. Nah, paling pendek itu waktu maghrib gitu ya. Jadi nggak ada waktu awal, waktu ya akhir maghrib tuh gitu ya. Nah, lam yazal anhu, senantiasa seperti itu dah terus tuh ya, nggak berubah. Nah, wa shalla bil isya arba'an, dan malaikat Jibril salat lagi bersama saya tuh salat isya 4 rakaat hina zahaba nisful laili ya, ketika hilang setengah malam ya gitu ya, tengah malam tuh ya, habis tuh gitu ya. Nah ya, nah pertama kan tuh malaikat kemarin datang isya 4 rakaat, yaitu ketika hilang mega yang merah ya, mega merah hilang ya, berarti masuk waktu isya gitu. Nah kalau masuk waktu isya berarti maghrib habis gitu ya, maghrib habis ya, mega merah dah ya, hilang tuh terang. Nah gitu ya. Nah itu masuk waktu isya gitu ya, itu awal. Nah kemudian datang belakangan lagi, habis waktu isya kapan? Nah di sini dikatakan tuh ya, hina zahaba nisful lail ya, setelah hilang ya setengah separuh malam. Ya jam 12-an dari waktu kita habis ya waktu isya gitu ya. Ini kalau menurut nih hadis nih gitu ya. Nah, au qala, atau juga dalam riwayat sulusul lail, sepertiga malam ya. Nah gitu ya, hilang ya. Jadi kalau menurut nih pertiga ya berarti ya jam 10 udah habis waktu isya gitu ya. Gitu ya. Nah gitu, hanya ini hadis ya, nanti jelasin oleh mazhab itu. Ini kan hadis ya, nah nanti mazhab jelasin gitu ya, hanya beda nanti kan gitu ya. Nah ya, ntar ya pendapat Imam Syafi'i, Maliki, Hambali ya gitu ya, beda-beda. Ini kan hadis gitu, jadi hadis itu perlu dijelasin ya, kan gitu ya. Kalau kita ya baca hadis saja begini nanti nyalain mazhab gitu ya. Nah ya, jadi ada mazhab nanti nentuin gitu ya. Nah ya, kan kita kalau waktu subuh kan ya lamut waktu apa tuh, waktu isya. Nah ya sampai waktu subuh dah fajar. Nah di sini hadis nggak ada tuh gitu ya. Nah artinya sampai sulusul lail. Wa shalla bi subha, dan ya salat lagi. Nah betul, malaikat Jibril bersama saya subuh kina aspara jiddan, saya ketika ispar tuh lemeng-remeng ya gitu ya, udah kelihatan wajah orang gitu ya, tapi nggak jelas gitu ya, remeng-remeng ya. Dulu masih gelap nih, zaman gelap kok, sekarang sih iya jam 12 kan kelihatan tuh orang ya. Nah itu ya ispar ya, artinya tuh udah remeng-remeng, udah kelihatan dah gitu dah ya. Ya kalau sekarang kita kalau pakai jam tuh ya sekitar jam 5 seperempat dah gitu ya. Nah gitu ya, karena tuh udah remeng-remeng sekarang ya, lagi terang begini nih gitu ya. Nah itu ya. Ina aspara jiddan tuh ya, ketika ya ispar sangat ya. Summa qala, kemudian ya malaikat Jibril bilang ma baina hazaini waktun ya, antara dua ini itulah waktunya. Jadi zuhur ketika matahari ya gelincir, habis ya apabila bayangan ya sama gitu, masuk waktu asar. Nah di antara itu dah ya asar ya, dari mulai bayangan sama ya sampai ya apa tuh ya masuk matahari gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Nah itu ya, jadi malaikat Jibril inilah antara keduanya itulah waktu ya untuk sholat tuh ya. Wa huwa waktul anbiya qablaka, dan juga waktu sholatnya para nabi-nabi ya sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad nih gitu ya. Nah jadi para anbiya juga dulu ada waktu sholatnya, emang mereka tuh sholatnya satu-satu ya, jadi enggak 5 ya. Jadi kita aja nih umat Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad yang di sholatnya 5 gitu, 5 kali gitu ya. Yang lain dulu satu-satu ya, zuhur
ya Nabi Adam kan gitu ya, Asar ya Nabi Sulaiman gitu ya, Isa Nabi Yakub itu ya. Nah itu ya, nah terus ya maghrib ya Sabtu ya Nabi Isa apa tuh maghrib gitu ya. Nah ya, nah subuh ya Nabi Muhammad gitu ya. Nah gitu tuh ya. Itu waktu-waktu ya yang ditentukan tuh oleh malaikat Jibril gitu ya. Nah gitu ya. Qala Anasun radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa innama bada'a Jibrilu bizuhri, ya hanya saja tuh malaikat mulain salat dengan salat zuhur. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu lamma ja'a bis salawatil khamsi, tatkala datang perintah untuk salat 5 waktu ya, ila qaumihi, kepada kaumnya, khaliya anhum, maka Rasulullah tuh bersembunyi-sembunyi ya kepada mereka tuh, pada kaumnya tuh ya. Nah, sembunyi-sembunyi hatta zalati samsu, sehingga gelincir matahari, anbat nisama, dari tengah langit gitu ya. Summa nazala Jibrilu alaihi salam, kemudian turun malaikat Jibril alaihi salam ya, sholat tuh begitu gelincir matahari. Nah, pana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, maka Rasulullah keseru kaumnya as-sholatu jami'ah ya, salat ya berjamaah gitu ya. Nah, itu waktunya. Tadinya Rasulullah tuh sebelum malaikat Jibril, jadi sembahyangnya diam-diam aja gitu ya, karena belum ketahuan waktunya, kapan waktunya untuk sholat zuhur gitu ya, waktunya ya kita. Nah, kemudian malaikat Jibril datang, nah nentuin datu waktu kita ya. Nah, artinya papa za'al qaumu ya, maka bangunlah kaum tuh ya, pajatama'u, mereka berkumpul, fasalla bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah salat bersama mereka ya sallallahu alaihi wasallam al-khamsa salawat ya, 5 salat tuh, la yaqra'u bihinna ya gitu ya, yang mereka itu tidak membaca padanya tuh ala niatan, dengan ya yang sejahar gitu ya. Nah gitu. Nah yuk ketada nasu ya ya binabi sallallahu alaihi wasallam, maka ya sahabat-sahabat manusia itu mengikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, Nabi ngikutin malaikat Jibril gitu ya. Jadi malaikat Jibril yang imamin. Nah ya, nah Nabi ikut. Nah kemudian ya, nah sahabat-sahabat ngikut tuh, lihat nah Nabi itu sholat gitu ya. Nah gitu ya. Wa kaza fa'ala fi yaumisani, begitu juga ya. Apa tuh sahabat tuh apa Jibril kerjain pada hari yang keduanya gitu ya, sama. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika, sesudah itu Rasulullah sallam ya yusalli zuhra, Nabi salat zuhur, iza dakhadatis syamsu, apabila doyong matahari ya, dakhada ya gitu ya. Nah, miring. Wa idza kana al-waqtu haran, apabila waktu itu panas ya gitu, yubarridu bihi, nah maka Nabi ademin gitu ya. Nah kan kalau lagi musim panas gini ya, kan kalau baru banget tuh matahari lagi gini kan sedang panas gitu. Nah ini Nabi takhirin dikit lohor supaya dinginan ya, udah dingin gitu, apalagi di Mekah kan ya udara kan ya lain sama sini kan gitu ya. Nah jadi apa tuh ditakhirkan, didinginin ya, artinya tuh supaya udah agak doyongan lagi matahari tuh gitu ya, udah ademan dah gitu ya. Nah ya waktu arannya yubari itu ya, nah pihi ya. Wa yaqulu ya, dan Rasulullah bilang siddatul hari min paihi jahannama ya, kata Rasulullah, panasnya nih udara gitu ya, panasnya udara nih ya, hartu itu min paihi jahannam, itu dari semburan api neraka jahanam
gitu ya. Tengah hari itu kan panas tuh, gitu ya. Nah itu api neraka jahanam lagi nguap gitu ya. Nah itu ya. Nah min faihi jahannam. Fa iza kana al-waqtu baridan ajjala bihi. Apabila waktu musim dingin ya, nah Nabi segerain tuh sembayangnya. Ya, jadi nggak diundur ya, begitu gelincir matahari langsung sholat karena dingin, adem, enak gitu. Kalau tadi panas ya nggak dikasih, karena kalau kita panas-panas tuh nanti ya wudhu kena air kan jadi ngerusak gitu ya. Nah tuh ya gitu ya, waktu dingin tuh Nabi segera. Wa kana Khabbab radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah si Khabbab radhiyallahu an bilang, sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haram ramda falam yasakuna gitu ya. Nah, kami mengadu kepada Rasulullah SAW panasnya nih ya, ramda ya, di musim panas ya. Itunya sebut Ramadan ya, bulan Ramadan tuh bulan panas gitu ya. Nah ya, panas ini. Nah, falam yasukuna ya, tapi tidak meragukan saya gitu kami. Waqala, dan dia katakan iza zalati syamsu fasallu ya, pakana ahaduna yubarridul hasa fi kafihi liyasjuda alaih gitu ya. Rasulullah bilang tuh iza zalati syamsu, apabila matahari gelincir, fasallu, salatlah kamu. Pakana ahaduna, dan adalah seorang dari kami nih yubarridul hasa, yaitu dinginin batu gitu ya, fi kafihi, di tangannya, lias juda alai, supaya dia buat sujud gitu ya. Ya dulu kan lon ada tikar, lon ada karpet, lon ada sejadah ya, sujudnya kan di pasir. Nah gitu kan. Nah jadi pakai batu-batu tuh gitu ya, ada batunya masih getar ya buat sujud. Nah kalau masih panas kan, iya gimana jidat kita, iya bisa lumer kan gitu nya. Daripada kalau mesin panas, daripada dia dinginin dulu batu tuh gitu ya. Nah itu dibuat sujud gitu ya, jadi nggak sujud langsung di di pasir gitu ya, repotan ya, di pasir ya. Nah ya, jadi pakai ada alasannya tuh batu ya, belum ada karpet, belum ada ya, belum ada sejadah, belum ada sejadah kan gitu ya. Nah sekarang kita udah punya karpet, sejadah udah gitu ya, udah nggak terasa panas gitu ya. Nah itu ya, pikapi gitu lias judale ya gitu. Ini orang Syiah tuh pakai batu begitu, gitu ya. Kalau mau sujud tuh ada punya batu dia gitu ya. Itu ya, ditaruh di depannya orang Syiah tuh. Ikutan di situ. Dipakai ikutan sini, dipakai hadis ini ya, dipakai gitu ya, karena dari dulu gitu ya. Juga ada batunya tuh khusus gitu, satu ukuran ya, di muka sujud gitu ya. Nah itu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bilang, kilu fa inna syaitana la takilu gitu ya. Rasulullah SAW bilang, nih hadis nih ya, Rasulullah bilang ya, tidur sianglah kamu, kailulah ya, kailulah lah kamu ya, tidur siang ya. Kata kenapa? Fa inna syaitan la takilu, karena setan enggak kailulah gitu ya, kamu kailulah ya, biar tuh setan biar istirahat, nggak godain kita gitu ya. Kayaknya kita sunnah tuh ya, kailulah bagi orang-orang yang ya begadang malam ya. Kalau nyanggap begadang malam ya, mau ngapain kailulah gitu. Sama juga nyaur nggak puasa iya gitu ya. Nah ya suruh tuh sunnah kailulah ya, itu sunnah ya. Ya Rasulullah gitu ya. Dalam hadis yang lain Nabi kata, nam walau ala ra'sil ghanam, tidur kamu siang tuh sekalipun ya di kepala kambing, artinya lagi ngangon kambing, tidur gitu ya, sel tidur qailullah. Kan qailullah ini ada dua ya, ada qailullah sebelum zuhur ya, ada qailullah sesudah zuhur gitu ya. Qailullah sebelum zuhur tuh habis duha ya, bagi orang-orang yang udah nggak punya tugas kerjaan tuh ya, yang nyari nama isya apa semua, dan nah dia tuh ya qailullah tuh sebelum zuhur. Itu qailullah sebelum zuhur buat nutupin ngantuk di malam tadi di begadang
gitu, karena semalam dia begadang kurang tidur. Nah ya tidurlah habis bayang duha tuh gitu ya, ntar bangun ya menjelang zuhur gitu ya. Nah kemudian ada lagi tidur sesudah zuhur, qailullah sudah zuhur. Nah qailullah zuhur ini buat persiapan ntar malam buat begadang gitu ya, jadi kuat gitu ya buat ntar malam tuh. Makanya kan kalau nggak tidur nanti nggak bisa apa tuh ngisi waktu antara maghrib dan isya ya kan. Kalau kita tidur kan waktu antara maghrib dan isya kan seger. Itu coba kalau nggak kan waktu antara maghrib dan isya tuh ya capek kan. Sedangkan kita disuruh ya ihya tuh ya, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya-nya. Kalau nggak tidur, nah tuh ya Rasulullah tuh perintahkan gitu ya, kilu fa inna syaitan la takilu ya. Dalam hadis yang lain, nam walau ala ra'sil ghanam ya, Nabi kata tidur sekalipun di atas kepala kambing ya gitu, artinya sambil ngangon kambing tidur situ gitu ya. Ya itu ada lagi hadis ya, tagoda tamada, Nabi kata makan siang melonjor enak kan ya. Kalau habis makan siang melonjor enak kan, enak gitu ya, gitu tuh ya, tuh qailullah. Nah ya kalau ta'asa tamasa, Nabi kata kalau makan malam gini jangan tidur ya, nah jalan gitu ya, gitu ya, jalan jangan tidur gitu ya, karena nggak bagus penyakit gitu ya. Nah ya tuh suruh tuh ya, qailullah itu adalah sunnah ya gitu ya, mau pulas kayak kagak kayak yang penting melonjor gitu ya. Itu ya kalau pulas ya bagus, nggak pulas ya penting istirahat ya gitu ya. Tuh ya qailullah tuh ya, salafus soleh kan ya, semua kita para sahabat salafus soleh tuh tapi semua nah itu kerjain ya gitu ya, qailullah nih gini buat istirahat gitu ya. Nah kan banyak begitu kan ya. Kalau orang-orang yang itu kan biasa antara jam 9 sampai zuhur nggak nerima tamu kan gitu, dibuat istirahat qailullah kan gitu. Hah? Ngapa? Iya. Itu sesat qailullah. Sedangkan qailulahnya bangun malamnya enggak. Iya nyaur doang. Orang mau puasa di nyaur aja ikut. Puasa kagak. Kanyakan nyaur aja gitu kagak gitu ya. Nah qailullah tuh ya. Nah ya Nabi suruh tukil ya itu ya. Qala yakilu gitu. Kayaknya kalau ada dulu ada tebakan gitu, man qala tahta syajarah batala wudu'uhu kan gitu. Siapa orang yang qala tuh, qala bukan diartikan qala artinya bicara. Masa orang bicara di bawah pohon batal? Kagak. Qala yakilu ya, bahasa Arabnya yakilu, kailu latan. Kalau qala yakulu berkata gitu sorobnya tuh ya. Jadi qala ya yakilu kailu latan ya. Jadi kata man qala tahta syajarah batala wudu'uhu, siapa yang tidur ya di bawah pohon ya batal wudunya gitu, ya. Nah ya qailullah gitu ya, dari qala yakilu tuh ya. Jadi Nabi bilang tuh kilu ya, fa inna syaitan la takilu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bil ibradi bi zuhri. Adalah Rasulullah SAW perintahkan sahabatnya itu untuk mendinginkan. Artinya sholat zuhur tuh biar udah adem ya, jangan masih panas gitu ya, panas-panas ya. Ini kan buat negara dia nih yang panas, negara tropis ya, yang panas. Kalau kita sih negara ya kagak panas gitu ya, dekat. Hah? Iya AC kau karang iya, biar kata nggak ber-AC juga. Kalau kita kan lagi kalau panas begitu kena air enak gitu. Kalau di panas di sono kan ya nah repot banget kan. Nah air tuh ya dulu nih Sat ngamalin hadis ini ya. Hah? Ada bikin gubuk di pinggir kali. Iya pinggir kali jadi adem. Iya itu ya, buat yang lohor sono, yang lohor di tiduran. Nah tuh ya. Nah, ya Rasulullah perintahkan bil ibradi bi zukri wa hum naziluna fil asfari. Mereka itu adalah orang-orang yang baru pulang ya dari safir ya gitu ya, yang baru turun ya dari musafir tuh kan panas kan gitu ya, pulang pergi-pergian kan. Nah gitu ya Nabi suruh tuh
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla ya wakala bisyamsi tis'ata amlakin ya yarmunahum bisalji ya kullayaumin. Dalam hadis Rasulullah bilang tuh ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azza wajal itu mewakilkan kepada matahari yaitu ya tis'ata amlakin 9 malaikat yarmunaha bisalji untuk melemparin ya apa tuh ya es kullayaumin setiap hari tuh gitu ya. Nah gitu ya, jadi Allah perintahkan tuh malaikat ya 9 malaikat tuh kalau tengah hari ya ditimpukin tuh matahari dengan es, artinya supaya adem, nggak terlalu dingin, karena kan panasnya tadi dari sinar dari embusan neraka jahanam ya, jadi supaya ya nggak panas tuh gitu ya. Bisa di kulayaumin tuh. Walau lazalika, kalau nggak begitu tuh, kalau Allah nggak perintahkan malaikat tuh timpukin matahari dengan ya es ya lazalika ma'atat ala syai'in illa akhrakathu, tidaklah datang kepada matahari sesuatu kecuali terbakarnya. Jadi yang dekat kepada matahari itu udah pasti kebakar saking panasnya tuh matahari gitu ya. Nah gitu ya. Wa kana ya Rasulullah sallallahu yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu bilang idza zalatil apiyahi ya apiyai gitu ya idza zalatil apiyau patlubu ilallahi hawaijukum fa innaha sa'atul awabina wa innahu kana lil awabina ghafura. Rasulullah SAW bilang idza zalatil apiya ya apabila udah hilang tuh tiupan neraka jahanam tuh, artinya panasnya tuh, nah ya udah hilang tuh panas, patlubu ilallahi hawaijakum, mintalah oleh kamu kepada Allah hajat-hajat kamu, berdoa lah gitu. La innaha sa'atul awabin, karena itulah saat awabin, saat orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah ya, yang ingat pada Allah gitu ya. Nah, fa innahu kana lil awwabina ghafura, sungguhnya Allah membuat orang-orang yang awab itu adalah ya Allah memberikan ampunan gitu ya. Jadi antara zuhur dengan asar tuh waktu yang adem, nah itu adalah waktu awabin gitu ya, waktu untuk orang pada ya kalau mau minta di situ kan banyak kan orang pada lalai di situ kan ya, antara zuhur ke asar kan ya kan yang tidur, yang apa, yang mana pada kan gitu ya, pada kosong juga kan. Nah jadi ada tuh waktu di situ, nah gunain tuh ya kita buat ibadat tuh antara zuhur dan asar, karena itu waktu udah adem kan ya, udah adem tuh. Kalau dari tengah hari kan tadi kan panas tuh ya, kayak sekarang jam 12 kan tuh ya panas kan. Nah gitu ya, terus sampai 12 jam 1 tuh. Nah kalau udah jam 2-an kan ya udah kurang tuh. Nah itu ya orang udah banyak pada apa kan di situ ya, udah pada kosong, nggak pada ngapa tuh ya, nggak ada yang keinget kembali pada Allah ya. Ini dia dianjurin gitu ya, untuk kita minta hajat-hajat kita di situ tuh ya. Itu waktu awabin ya, wa innahu kana ghafura, gunya Allah tuh di waktu awabin tuh mengampunin ya dosa-dosa orang tuh gitu ya, hambanya tuh ya. Itu antara ya zuhur dan asar gitu ya, itu bagus gitu. Kayaknya kalau kita tidur tuh qailula ya, bangunnya jangan sudah masuk waktu asar ya, sebelum waktu asar bangunnya gitu, biar waktu asar kita udah siap gitu ya, qailula gitu ya. Nggak perlu banyak-banyak qailula ya, sedikit aja saya ngelejep ya, cukup dah gitu. Ini kita pakai nambah. Iya, dawabin dua itu antara duha ya, antara subuh tuh duha ya ke zuhur, nah antara zuhur ke asar gitu. Hanya para orang-orang orang-orang ahli auqat tuh, orang hari auqat itu banyak menjaga waktu di situ ya. Jadi sebelumnya zuhur dan sebelumnya asar, nah mereka udah ngisi waktu tuh
ya buat ya ke sore dah tuh ya sampai ke malam tuh zikir-zikirnya gitu tuh ya waktu orang-orang ashabul auqat gitu ya yang jaga waktu gitu ya dia selalu tuh gitu ya jaga gitu ya karena tuh waktu yang ya nah bagus tuh situ orang banyak pada lalai gitu sama antara ya jam 9.10 kan tuh kalau kan waktu duha kan orang banyak pada lalai. Nah itulah ya. Hanya di saat orang lalai begitulah kita mendekatkan diri pada Allah. Itu nilainya kan beda. Itu. Ya, sama juga kita zikir di pasar. Ya, kalau kita zikir di pasar, ya kan orang pada apa? Pada lalai. Ya, enggak ingat gitu. Nah, kita zikir itu kita dapat pahala sebilangan orang yang dari pasar. Ya, ada seorang wali min auliyaillah tuh dia jalan ke pasar tujuannya itu. Ya. Nggak tujuan yang lain, dia pengen ke pasar dia apa? Supaya bisa baca zikir aja, kita baca zikir sekali gitu. Nah orang di pasar ada berapa ribu orang gitu ya, baca tuh nilai segitu ya, jadi itu di jalan aja yang pasar, nggak bukannya mau belanja bukan ya, dia mau belanja akhirat ya, mau belanja akhirat diputar jalan terus gitu ya, dibaca dah zikir, subhanallah kayak apa kayak dibaca gitu, jalan dah muter gitu. Ya, itu dapat nilai pahala seperti itu. Ya, nggak rugi sih. Iya. Lu rugi aja. Kalau sekalian belanja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, lagi ada perlunya. Gitu. Nah, nggak ada perlunya, perlu itu aja boleh. Ya, kita modalin ke pasar. Jalan dari pasar gitu. Ngapain? Agak iseng aja jalan gitu. Nah, tujuannya buat dapat nyari pahala diputar lah. Oh, ya. Itu tuh orang wali min auliyaillah gitu tuh ya. Nah ini tuh ya. Karena pengen dapat pahala selama tuh sebanyak orang yang lupa pada Allah kita kerjain kita dapat pahala segitu gitu ya. Nah ya, di waktu itu ya, itu di saat orang lagi pada tidur malam nah gitu ya. Nah, tuh ya nilainya. Juga perhatian Allah juga beda. Ya. Sama orangnya seperti itu, wis orang lagi pada kosong, laksana pabu kan kali kosong, orang kosong, ya adik itu datang gitu, gimana tuh? Ya kalau orang lagi penuh kan, ini nggak kelihatan, itu, ya kurang perhatiannya, nolong banyak ini, coba kalau orang kosong, ya ketahuan kan, ya lo si A, si B, kan gitu, ya ketahuan, gitu, ya. Hanya kita mendekatkan diri pada Allah tuh ya bagusnya di saat-saat orang lagi pada kosong ya, jangan orang lagi penuh. Nah, kita lagi penuh tuh maghrib sembahyang tuh orang lagi pada penuh gitu. Nah, gitu ya. Nah, ya ntar orang udah pada pulang tuh awabinnya. Nah, kan lagi kosong tuh. Nah, di situ kesempatan kita. Ya, gitu. Nah, kita lagi rame-rame tuh nggak kekenalan. Ya, nggak dihiruin gitu ya. Nah itu ya awawi kubro wa kanat Aisyah radhiyallahu anha taqulu dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha taqulu bilang ya ma raaitu ahadan kana asadnya asadda ta'jilan li zuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala min Abi Bakrin wala min Umara ya. Kata Siti Aisyah, ma raaitu ahadan, saya enggak pernah ada lihat seorang yang paling ya takjilan, paling segera ya untuk sholat zuhur ya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya itu dari Rasulullah sallam ya Abu Bakar dan Umar tuh ya. Nah gitu ya tuh ya bertiga nih. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salata li waqtiha al-akhir hatta qawidahullahu azza wajal. Kata Siti Aisyah, tidaklah saya pernah lihat Rasulullah SAW sholat tuh ya zuhur tuh pada akhir waktunya ya sehingga sampai Rasulullah dicabut tuh, artinya sampai Rasulullah meninggal. Jadi Rasulullah nggak pernah tuh sholat zuhur, saya sholat tuh di akhir waktu. Rasulullah tuh selalu ya sholat di awal waktu gitu ya. Nah itu kata Siti Aisyah tuh. Wa qala Anasun, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat zuhri ya fi ayyamis syita. Ya dan adalah Rasulullah sallam salat zuhur ya fi ayyamis syita di musim ya, dingin
wa ma nadri, dan kami enggak tahu hal zahaba minan nahari aksar au ma baqiya minhu, tapi saya enggak tahu apakah tuh hari yang hilang itu lebih banyak apa yang sisanya. Gitu ya. Jadi kata Anas bin Malik, kalau musim dingin nih Rasulullah tuh sholat zuhur gitu, apakah waktu yang tidak hilang artinya udah lewat gitu itu lebih banyak apa yang belum lebih banyak gitu ya. Umpama zuhur kan ya kalau kita jam 12, nah nyampe jam 3, nah itu apa udah ya udah jam 2 Rasulullah baru sembahyang apa juga baru jam 1 gitu ya kan, berarti sisanya mana yang sisanya lebih banyak atau yang udah lewat lebih banyak. Itu kata Anas bin Malik tuh kalau musim panas musim dingin gitu ya. Nah gitu ya. Nah benar itu ya ya mabak ya. Wa kanati sahabatu radhiyallahu anhum yusalluna zuhra ya, dan adalah para sahabat salat zuhur tuh wazilalu sulusu azruin, sedangkan ya bayangan itu ada 3 hasta. Ya bayangannya tuh udah 3 hasta ya bayangan ya kan. Kalau baru ini kan materi lempeng gitu nggak ada bayangan. Nah nanti kan kalau matahari makin ke sono kan, nah turunkan sono, nah gitu ya udah 3 hasta ya. 3 hasta tuh berarti udah 1 meter ya jaraknya gitu ya, berarti udah dekat akhir nih gitu ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya satu azruin. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul awalu waqti zuhri fi saifi ya, awal waktu zuhur pada musim panas ma baina salasati aqdamin minazilli, yaitu antara 3 kaki ya dari bayangan itu ya. Jadi kalau bayangan itu ada 3 kaki, nah itu kata Anas nih kata apa tuh ya, kata Ibnu Mas'ud, nah itu baru ya waktu zuhur katanya gitu ya. Nah tiakdam ya minazili, nah ila khamsatin sampai 5 kaki katanya gitu ya. Nah gitu ya. Ya gitu. Wa waktuhu pisita'i, dan waktu zuhur di musim dingin ma baina khamsatin ila sab'atin, yaitu antara ya 5 sampai 7 kaki gitu ya. Itu kalau musim panas antara 3 kaki ya dan ya 5. Nah kalau waktu musim dingin itu antara 5 kaki sampai ya 7 kaki gitu ya. Nah ya gitu ya, jadi 1 kaki itu 1 jengkal ya, 3 jengkal itu ya, tuh bayangan udah segitu gitu ya, sampai ya 5 jengkal gitu ya. Nah tuh gitu ya. Nah tuh kalau musim dingin, kalau musim panas kalau ya gitu ya. Nah kalau musim dingin itu dari 5 sampai 7 katanya. Qala Abu Dawud wa hadza amrun, kata Abu Dawud ini adalah masalah ini yahtalifu bil buldan, ini ya berbeda di negara-negara. Itu kan di sono di Arab kan yang udaranya panas gitu, udaranya dingin. Kalau panas banget, dingin banget gitu. Nah ini beda katanya nanti di negara-negara lain. Nah wal aqalim, dan iklim juga beda-beda gitu ya. Kalau kita sih jangan ngikutin begini, udah keburu asar. Nah gitu ya, karena kita nggak ada, kita ini nggak ada negara apa, nggak ada dingin, nggak ada panas ya. Panas sih ya panas sekedar gitu aja gitu ya. Ini nggak ada kita air musamas tuh nggak ada sama kita sini ya, karena panasnya nggak nyelekit gitu, nggak apa tuh ya, nggak panas banget. Kalau di sono kan pakai lebih dari 40 derajat. Nah kalau kita nggak sampai kan gitu ya. Kalau di sono kan dia kalau lagi panas banget lebih 40 derajat kan gitu ya, di Mekah tuh gitu ya. Nah ini kalau kita nggak sampai begitu gitu, nya nggak ada kita air musamas tuh, air yang kejemur ya. Biar kata kita di toron tuh panas juga nggak jadi apa-apa kan gitu ya. Nah itu ya ini. Wa kana Rasulullah SAW kasiran ma yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW banyak mengatakan waktu salat di zuhri malam yahduril asru ya. Kata Rasulullah waktu salat zuhur itu selagi belum hadir waktu asar. Artinya kalau belum masuk waktu asar masih boleh salat
Zuhur gitu. Nah, wa waktu sholatil asri dan waktu sholat asar malam tasbiri samsu ya. Waktu sholat asar itu yaitu sampai belum kuning-kuning matahari gitu ya. Kalau ini dipakai nih Imam Malik ya. Jadi habis tuh waktu asar kalau matahari udah kuning nuh, lihat nih kuning. Itu kalau kita sini jam 5:30 udah habis. Iya. Gitu ya. Kalau lagi terang ini kelihatan tuh. Ya, berarti asar udah habis. Kalau asar dan maghrib habis berarti maghrib gitu ya. Itu Imam Malik gitu ya. Gitu. Jadi Imam Malik tuh waktu maghrib ya lihatin aja sono udah kuning ya, gua buka dah. Boleh. Iya, baru 5:30. Iya, gitu. Ya, yang dia apa tuh di jadwal jam 6. Gitu. Karena jam 6 ya, 5:30 udah kuning, ya udah makan dah. Ayo Malik yo ya. Gitu ya. Oh ya. Nah, itu ya sampai asar tuh malam tasbiri samsu. Wa waktu sholatil maghrib malam yaskut nurus sapak. Ya, waktu sholat maghrib itu habis waktunya malam yaskuti nurus sapak. Sebelum gugur hilang ya mega yang merah. Ya, hilang mega yang merah berarti habis waktu maghrib. Ya, masuk waktu isya. Ya, lama gak tuh? Ya, ntaran tuh. Kalau kita lihat tuh kalau sekarang nih lagi gitu, ya mega yang merah tuh, ya itu maghrib nih. Kalau kita kan maghrib sekarang jam apa tuh ya? Jam 6 kurang 10 menit. Ya, 6 kurang 10 menit maghrib. Itu ya, jam 6 seperempat tuh habis sudah. Nggak ada mega merah udah. Ya, habis. Ya, 6 seperempat. Ya, udah cahaya tuh apa? Ya, putih udah. Iya, gitu. 15 kalau saya hitung 15 sampai 20. Iya. 15 sampai 20 menit. Iya, sekitar begitu kan. Oh, dari masjid kelihatan tuh. Hah? Dari masjid maghrib. Kelihatan. Kelihatan. Iya, itu kan kalau buat di atas jadi apalagi terang begini. Hanya kalau Imam Syafi'i itu ada kalau apa tuh ya kalau jadidnya itu ya batas sembahyang maghrib itu masuk waktu maghrib sholat azan ya kita udah apa tuh kan kita kalau yang belum wudhu diwudhu ya sholat 2 rakaat nah terus sholat maghrib ya sholat ba'diyah udah habis sudah gitu pokoknya 15 menit 20 menit dah habis sudah ya. Hah? Kalau kodimnya lamaan gitu ya kodim itu lamaan ya ini banyak kan gitu pakai kalau kodimnya gitu ya ini gue udah buru isya nah iya udah habis hanya kalau maghrib tuh nggak boleh lengah-lengah ya nggak boleh ya tungkul-tungkulan gitu nah yang banyak kan gitu bulan puasa tuh gitu ya kita bulan puasa kan kita makan dulu buka ngapel kita habis gitu nah habis itu baru kita sembahyang maghrib tidak habis itu. Hah? Iya ngerokok dulu. Kalau masih di gubuk sih saya nggak bulan puasa juga sholat maghrib telat banget. Ya iyalah. Iya. Itu ya. Tuh. Nah, ya wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Waktu sholat isya sampai tengah malam. Ya, jam 12-an dah habis dah isya gitu ya. Nah, wa waktu sholatil fajri malam tatlu'i syamsu. Waktu sholat subuh yaitu selagi matahari belum terbit ya. Jadi kalau matahari belum terbit itu masih boleh sholat subuh, masih ada waktu subuh gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kana Aliun radhiyallahu anhu yuakhirul asra adalah Sayyidina Ali mentakhirkan salat asar hatta tartafi asyamsu alal khitani ya sehingga naik matahari itu di atas bayangan tembok gitu. Jadi kalau udah matahari itu ya bayangan tembok udah naik ke atas nah itu baru ya. Nah, itu ya salat asar tuh habis itu gitu ya. Nah, ya gitu kan ya ini tembok gitu nah ke center matahari kan gitu ini kalau yang tempat yang terbuka gitu ya kalau itu sini udah banyak wedong nggak selatan gitu ya tuh ya nah itu batas salat asar gitu ya nah wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu waktu subhi malam tatlu qarnus samsi al awal kata Rasulullah waktu subuh itu selagi belum terbit ya qarnus samsi yaitu ya lingkaran matahari itu pertama. Jadi kalau udah kelihatan tuh lingkaran matahari ya berarti habis lah gitu ya.
Nah, waktu asri dan waktu asar malam tasbiri samsu, yaitu selagi matahari itu belum kuning, ya cahayanya tuh. Wayas kutu kornuha al awal udah turun, ya. Nah, itunya pertama tuh, gitu ya. Nah, wakana Rasulullah SAW yakulu, dan ada Rasulullah SAW bilang, tilka sholatul munafiki, itulah sholatnya orang munafik. Ya, orang munafik itu sholatnya selama di akhir mulu, ya, gitu ya. Ya jelisu yurattibu samsa, dia duduk ya perhatiin matahari hatta idza kanat baina qarnai syaitan, apabila matahari udah deket pada ya tanduknya setan, koma baru dia sholat ya. Wa naqaraha arba'an, dan dia sujud tuh ya 4 kali gitu ya. Nah, la yazkurullaha fiha, dia enggak berzikir pada Allah Ta'ala padanya illa qalila, kecuali sedikit. Itu orang munafik katanya sholat gitu ya. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala itu ya. Nah, wa sayati basdutil ka fi babin awqatin nahyi. Nah, nanti akan datang katanya penjelasannya, yaitu tentang waktu-waktu yang dilarang untuk sholat tuh gitu ya, insyaallah taala. Wa qala Anasun radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil maghrib, ya Rasulullah salat maghrib tuh fi aksari min auqatihi, kebanyakan dari waktu maghrib itu iza gharabatis syamsu, apabila matahari terbenam gitu ya. Watawarat bil hijabi, dan sudah tertutup. Jadi begitu matahari itu masuk, udah langsung Rasulullah sholat maghrib tuh gitu ya. Karena itu yang disebut ghurub, matahari masuk semua ketutup gitu. Wa kunna nansarifu min salatil maghrib, kata Anas nih, kami berpaling sesudah sholat maghrib tuh, wa hiduna yubsiru mawaqi anablihi, ya salah seorang dari kami ini bisa ngelihat tempat nih narok ya dipunya ya apa tuh ya apa panennya gitu. Artinya selesai sholat maghrib tuh masih kelihatan, masih terang, udah pada pulang salat maghrib gitu ya. Jadi nggak udah gelap gitu. Kalau kita kan biasa udah gelap dah tuh. Begitu salat maghrib selesai ya udah nggak kelihatan dah tuh. Sendala juga nggak kelihatan udah. Kan gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini masih kelihatan tuh, katanya masih terang gitu. Gitu ya. Nah gitu ya. Tuh aksaru awqati itu ya. Jadi mau kira nablihi. Wa kana Rasulullah SAW kasiran ma yu'akhiru zuhra, ya, dan adalah Rasulullah SAW kebanyakan tidak mentakhirkan zuhur ila qaribil asri, yaitu sampai dekat waktu asar. Jadi Nabi nggak pernah katanya ya mengakhirkan zuhur sampai dekat waktu asar. Wal maghrib ila sukuti samak, ya sapak, dan maghrib sampai hilangnya mega merah tuh. Gitu. Wal isya fi ba'dil ahyan, kalau isya Rasulullah itu salat isya pada suatu waktu ila sulusil lail, sampai pertengahan malam gitu ya. Itu kata Anas bin Malik kalau isya tuh. Qala Anasun radhiyallahu an, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ala rahilatin, dan adalah Rasulullah SAW ya, sedangkan manusia itu ya sahabat tuh ada di atas kendaraan. Ani jetama'u awalal waktu, hendaklah mereka kumpul ya di awal waktu, shalla bihim, ya mereka Nabi salat bersama mereka. Wa in ta'akharu, kalau mereka tuh terlambat, akhara lahum syafaqa, ya rahmatan ya, maka ya Allah takhirkan ya buat mereka itu sapaknya ya mega yang merah tuh ya rahmatan, karena kasih sayangnya tuh Rasulullah gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, ya gitu ya, ya lebasud dajjalu fil ardi ya arba'ina yauman, ya kata Rasulullah SAW ya, Dajjal nanti tinggal di bumi nih itu selama 40 hari ya, Dajjal nih gitu ya. Nah ya tinggal di bumi nih 40 hari gitu ya. Arba'ina yauman, yaumun kasanatin, satu hari itu ya seperti 1 tahun lamanya, 1 hari
di hari Dajjal nih. Ya, itu tuh setahun, tapi ya seperti satu hari gitu, bukan satu hari seperti satu tahun seperti satu hari gitu ya. Wa yaumun kasahrin, artinya satu bulan seperti sehari gitu ya. Nah, sebenarnya ya, wa yaumun ya, gitu ya, yauman ya, binyaman yaumun kasanatin ya, satu tahun seperti satu hari dan atau satu bulan satu hari. Nah ya, wa yaumun ka Jumatin, satu Jumat satu minggu seperti satu hari. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, seluruh hari-harinya Dajjal itu sama seperti hari kita nih, sama seperti itu juga ya teman ya. Nanti tuh ya punya ya rasanya tuh satu tahun kayak baru sehari, sebulan baru kayak sehari ya, seminggu baru kayak sehari gitu ya. Nah ya sekarang lah kita udah ngerasain kan gitu, baru banget tuh Jumat udah Jumat lagi gitu ya. Tuh ya, kan cepat itu ya. Nah, sekarang udah mulai nih, udah deket Dajjalnya gitu. Nah, tuh ya. Nah, faqala rajulun, kemudian ada seorang sahabat tuh bilang, ya Rasulullah, fadzalikal yaumul ladzi kasanatin. Ya Rasulullah, itu satu tahun seperti satu hari. Ayakfi nafihi sholatu yaumin. Apakah cukup kita buat sholat ya satu hari ya, begitu cepatnya tuh, cukup gak gitu ya? Ngolah kata Nabi, la, tidak ya gitu, nggak cukup. Nah teman, ikdiru lahu, perkirakanlah kamu padanya gitu ya. Kalau dihitung itu nggak cukup satu tahun seperti satu hari atau satu minggu satu hari kan gitu ya. Kalau kita buat sholat cukup gak ya? Nabi kan nggak cukup teman, perkirakan gitu ya. Nah ya, jadi jarak antara gitu ya, satu ke waktu sholat gitu ya. Nah gitu ya, ikdirulahu. Qala syekhuna radhiyallahu anhu, berkata guru kami nih ya, Wahab Sholani radhiyallahu an, wa sababu tuli ayyamid dajjal takasurul uyubi wattisaliha lailan wa naharan. Sebabnya tuh lamanya hari Dajjal itu katanya banyaknya tuh huyum, banyaknya tuh mendung ya. Nah gitu, wattisaliha lailan wa naharan, itu bersambung siang malam katanya. Hatta inna samsa la tazharu, sehingga matahari enggak kelihatan, illa ba'da sanatin, kecuali sesudah setahun baru kelihatan matahari gitu ya. Au sahrin, atau sebulan atau matahari, au jumatin, atau seminggu. Nah, walaisal murad, yang dimaksud di sini annasamsa, bahwa matahari iza tala'at minal masyriqi, apabila matahari itu terbit dari masyrik, dari timur, la tagrubu illa ba'da sanatin masalan ya, dia tidak dapat terbenam kecuali sesudah setahun pamannya. Nah, walau kana al-muradu zalika, kalau yang dimaksud seperti itu, lam yalzam nafi zalikal yaum, maka enggak wajib bagi kita hari seperti hari itu, allazi kasanatin, yang ada dalam setahun, ghaira khamsi salawatin, selain daripada 5 waktu gitu ya. Nah, itu ya. Jadi waktu tuh ya, jadi ada waktu lama, ada waktu sebentar nanti gitu ya. Jadi ada yang cepat sehari sebagaikan ya, nah setahun lama gitu ya, sehari bagaikan sebulan lama, karena nggak ada matahari ya. Kita nungguin matahari kapan terbit, nggak ada, gelap aja kan gitu ya. Nah itu kan ya, kalau tanda-tandanya hari kiamat kan begitu. Kalau kasih itu nanti nggak ada matahari, itu gelap aja dah ya, nggak ada kelihatan matahari, gelap aja, udah kayak mendung gitu ya, udah gitu aja ya. Nah ya, setahun, seminggu gitu tuh ya, itu ntar kalau umpama memang tuh Allah menjadikan tuh hari kiamat, nah tahu-tahu matahari terbit ya dari barat ya, karena gelap dulu tuh ya, selama 40 hari atau apa gitu gelap gitu ya, nggak ada matahari itu, mendung ya. Nah nanti tahu tuh nongol ya dari barat tuh sampai tengah hari balik lagi. Hah? Ya iya kan, kita nanti perkirakan. Jadi orang di situ nanti kan kegiatannya apa tuh bisa nentuin dengan kegituannya, dengan kebiasaan dia. Yang biasa kerja, biasa wiridan, biasa apa gitu.
Jadi udah nanti udah biasa kan kalau udah orangnya biasa wiridan nih, wah gue nih kalau udah baca ini sekian berapa kali, wah berarti udah masuk waktu gitu ya, gitu. Akhirnya jangan kita ngarepin dapetin waktu seperti itu, ya kita nggak bisa ibadat, ya orang-orang macam kita kan nggak punya apa tuh zikir kerjaan yang batas begitu kan, gitu ya. Ya jangan ngarepin, ya kita berlindung. Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu kan fitnah dajjal itu ya, buat ngelabuin orang tuh gampang suruh ngikut dia gitu. Nah itu ya parun cabang masalah nih. Wa kana Rasulullah sallam yaqusu ala ta'jili shalah fil ghaimi, dan adalah Rasulullah sallam selalu nganjurin untuk segera sholat di waktu bulam. Ya, jadi kalau lagi mendung bulan bayanglah ya, jangan ya tungkul-tungkulan masuk waktu. La siyamal asru, lebih-lebih waktu asar tuh. Ya, jangan nungguin mendung tahu masuk maghrib nungguin ya. Nah, wa kanatil quduru la tata'allaqu lit-subhi illa ba'dal asri, dan adalah kidir-kidir tuh tidak digantungkan tuh untuk masak ya kecuali sesudah asar. Ya, biasa kidir-kidir itu ya orang masak tuh habis bayang asar ya, masak biasanya gitu ya. Pakanu yansorifu naminha, mereka berpaling daripadanya tuh ya. Bayazbahu nal jazura, mereka tuh motong tuh kambing ya jur, wa yuparriku nalahmahu, dan mereka bagi-bagikan dagingnya, wayat bahu nahu, dan mereka masak, wayak kuluna, mereka makan darinya qabla maghibi syamsi, sebelum terbenam matahari gitu ya. Jadi Rasulullah tuh suruh kalau asar jangan nunda waktu udah kalau lagi musim mendung gitu gelap, nah itu jangan tunda-tunda lama gitu, segera tuh. Karena apa? Biasanya tuh orang habis asar pada masak, begitu mereka tuh selesai bayang asar, mereka pulang motong kambing situ tuh masak, nah mereka bagi-bagikan dah tuh. Nah selesai makan dah masuk waktu maghrib gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya. Nah itu tuh ya, qabla maghrib syamsi. Wa kanu yusalluna khalfahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Mereka salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asar, summa yazhabuna ilal awali ya, kemudian mereka kembali itu kepada ya awal-awali itu kepada ya tempat keluarganya dah. Ya, wasyamsu murtafi'atan, sedangkan matahari itu lagi naik ya, wal awali ala arbaati amyalin ya, itu awali itu jaraknya ada ya 4 mil minal Madinati, dari kota Madinah tuh ya, itu disebut awali ya, jadi tempat ya, satu tempat tuh keluarga gitu ya. Nah di sana ya 4 mil tuh dari Madinah. Wafi ahadisa kasiratin ya gitu ya, dalam hadis yang banyak annaha al-wusta ya, bahwa asar itu adalah sholatul wusta gitu ya, dalam hadis yang banyak mengatakan asar itu adalah sholatul wusta gitu ya, yang Allah suruh ya hafizu ala sholawati wa sholatul wusta gitu ya. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Wa kunna naraha qabla zalika, dan kami berpendapat sebelum itu annaha al-fajru ya, bahwa salat wusta itu salat fajar, salat subuh gitu. Kata sini hatta qala lana Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW bilang pada kami innama hiyal asru, yang salat wusta itu adalah salat asar katanya. Tadinya awalnya Sayyidina Ali berpendapat salat wusta itu adalah subuh gitu ya. Jadi ada dua pendapat nih, Imam Syafi'i ya salat wusta asar, Imam Hanafi salat wusta itu subuh gitu ya. Nah ya, salat wusta itu artinya salat yang di tengah-tengah gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu ya, karena subuh dengan zuhur itu siang ya gitu, karena subuh itu adanya fajar kan, dan terbit fajar berarti udah siang gitu, bukan malam lagi. Nah itu ya Imam Syafi'i itu ya, subuh dengan zuhur siang, nah asar kan tengah-tengah tuh. Nah maghrib sama isya malam
gitu ya. Nah kalau Abu Hanifah subuh putusanya karena zuhur sama asar siang ya. Nah terus maghrib sama isya malam gitu ya. Nah gitu ya, sama dua gitu, cuman ya beda masing-masing gitu ya. Nah hanya kalau Imam Syafi'i itu ya berdasarkan tuh hadis-hadis ya yang banyak tuh mengatakan tuh salat wusta itu adalah asar. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bilang ya, sami tu Rasulullah sallam yaumal khandaq, saya dengar Rasulullah sallam bilang di waktu di hari Khandaq tuh, perang Khandaq, yaqulu syaghaluna an salatil wusta ya gitu, salatil asri, kita nih disibukkan katanya dari salat wusta ya, karena lampu perang Khandaq tuh kata Nabi ya, kita sibukin nih dengan untuk apa, untuk melaksanakan salat wusta. Apa itu salat wusta? Salatul asri. Salat wusta itu adalah salat asar gitu tuh ya. Nah ya, salat wusta salatul asri, mala Allahu kuburahum naran ya gitu ya. Mudah-mudahan tuh Allah penuhin ya di kubur mereka itu api ya, orang kafir tuh ya, karena waktu itu perang Khandaq kan orang-orang kafir kan, antara kita muslim tuh. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kasiran ya, nah ma patat salatul asri, ma patat salatul asri pakaan nama watara ahlahu wa malahu. Rasulullah SAW bilang ya, kebanyakan siapa orang yang luput padanya sholat asar, seakan-akan dia itu ya wataro, putus, kehilangan ya keluarganya dan hartanya. Jadi kalau kita tuh ketinggalan sholat asar, berarti sama juga kita kehilangan ya harta dan keluarga. Wafi riwayatin, dalam riwayatnya lain, habito amaluhu ya, terhapus amalnya gitu ya. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu an ya taqra'u, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an membaca hafizu ala salawati wa salatul husra wa salatul asri gitu ya, dalam qiraat nih ya. Nah ya, Sayyidina Aisyah tuh membaca tuh dalam bacanya hafizu ala salawati wa salatul husra ya salatul asri gitu ya, tuh bacaan Siti Aisyah tuh ya, nggak dipakai di mushaf Utsmani kan gitu ya. Summatakulu, kemudian Siti Aisyah bilang hakaza sami tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beginilah yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah bilang manna ma ba'dal asri fahtalasa aqluhu fala yalumanna illa nafsahu. Tuh ya, ini hadis ya, ini Rasulullah larang tuh ya. Nah saya bilang mana maba'dal asri, siapa orang yang tidur sesudah asar, fahtalasa akluhu, maka hilang akalnya. Khalasa tuh ya, kesamber, hilang akalnya. Fala yalumanna illa nafsa, jangan salahin orang lain kecuali dirinya. Ya, artinya kita kalau kita sholat asar tuh ya, otak kita tuh ya jadi stres, jadi ngapa, jangan salahin orang karena salah sendiri. Ini nggak bagus tuh orang yang sholat tidur habis sembahyang asar itu mengakibatkan jadi junun ya, kalau enggak ya bebel gitu ya otaknya. Jangan ya, jangan biasain tuh anak-anak yang masih muda, kecuali kata ulama yang udah tua, yang udah ya 50 tahun ke atas nggak apa-apa dah gitu ya, kalau mau tidur habis asar gitu. Kalau masih muda tuh jangan dah ya, karena itu yurisul junun ya, mewariskan tuh ya, nah ya otak tuh. Ini anak-anak tuh jangan kasihnya, anak-anak kalau anak kecil aja kalau tidur habis asar, bangun dekat maghrib nguring. Iya, nguring. Ya, kenapa? Bang itulah gangguan otaknya, jangan sering-seringin. Ya, kalau sering-seringin tidur, mau asar tidur. Jangan. Ya, itu, ya. Dulu kita sering lang-lang. Iya. Kalau tidur asar itu lang-lang. Iya lang-lang, iya kan gitu lang-lang jadinya ngong aja gitu, ya nggak ingat. Nah itulah ya, kalau keseringan begitu kan akhirnya tuh ikhtilat kan nanti disamber tuh, ya akalnya, nanti keupernya hilang gitu ya. Jadi jangan biasain tuh, apalagi anak-anak yang masih muda yang apa gitu habis asar tuh
ya jangan apa ya emang capek gitu apa lelah apa tapi jangan ya karena ada ya waktu-waktunya dilarang sama Rasulullah habis asar habis subuh bainal maghrib wal isya gitu maghrib dan isya juga nggak dikasih tidur gitu ya subuh nggak boleh Nabi nggak larang ya asar sampai lagi karena kalau asar itu ya mengakibatkan penyakit gitu ya habis subuh juga kan ya buat penyakit juga gitu ya itu ya kalau subuh tuh ya ngilangin berkah dan juga datengin penyakit gitu ya. Hah? Ya iya jantung lah apa soalnya innal ardo ya uju alaman ya namu ba'da subhi nah, hadis tuh ya di kitab al azkar tuh ya apa tuh tanah jerit buat orang yang tidur habis sembahyang subuh gitu ya ini nggak dikasih sama Rasulullah yuzhibul barakah ya habis yang subuh tuh kita tidur hilangin berkahnya kalau kita ngantuk tuh wiridan ngapo jangan tidur jalan ya hilangin ngantuknya ntar kalau udah terbit matahari baru boleh tidur gitu ya narang nah asar gitu juga ya jangan ya hah? Kalau di subuh nggak ada pengecualian kalau asar kan tadi kecuali orang melintas 50 kalau subuh nggak ngapa tuh nggak ada pengecualian subuh nggak gitu ya nggak ada pengecualian apa ntar ini kalau habis asar kan karena kecuali udah 50-an sono iya kalau habis subuh nggak ada gitu ya kalian ntar kalau udah subuh tuh udah 50 ke sono boleh tidur nggak gitu karena kalau apa tuh ya kalau udah orang 50 itu katanya itu penyakit junun tuh udah diangkat sama Allah biasanya gitu ya udah penyakit junun tuh ya gila stres kalau udah 50 ke sono gitu jadi nggak ada larangan tuh gitu ya kalau dari 50 atas tuh ditidur ya asar gitu karena udah ya kalau udah angkat tuh ya penyakit stresnya tuh gitu ya kalau apa dari 50-an gitu kalau berkahan sih kan nyampe mati ya udah tidur mulu sampai lagi udah tua tidur mulu ya bukannya bawa keberkahan ya kemelaratan jangan ya usian subuh jangan biasain tidur gitu ya gitu jalan aja ngantuk jalan itu ya itu buat ngilangin gitu ya nah asar gitu juga gitu ya apalagi anak-anak ya jaga dah ya kalau yang masih muda-muda tuh jaga ya jangan sampai gitu nanti Allah kasih tuh ya nggak langsung dari situ nanti kan setelah karena dia keseringan dia tidur kan jadi begitu kan otaknya jadi nggak bagus itu ya jangan itu ya kali kalau mau tidur tadi itu yang bagus sebelum zuhur sama sesudah zuhur qailula nah itu yang bagus ya tidur qailula ya sebelum zuhur atau sesudah zuhur tuh ya qailula gitu ya nah, ntar malam dah ginari dah nih udah wis isya dah tuh gitu nah kalau tidurnya apa tuh ya kalau sebelum isya maghrib itu nanti Allah kasih tuh siapa orang yang tidur bainan maghrib wal isya itu fala anamallahu ainahu Allah bikin nanti matanya nggak bisa tidur kering gitu ya sampai malam kadang ya gua nggak bisa tidur nih kenapa udah tidur tadi ya antara maghrib dan isya gitu ya kalau kita tidur habis maghrib dan isya kan kita bangun sono udah nggak bisa tidur lagi kan apalagi gitu udah tua-tuaan dah ya gitu kan udah tuaan kan ya tidur tuh udah agak susahan gitu udah tidur maghrib ya udah bisa nyampe pagi nggak tidur atau juga deket subuh baru ngantuk ya supaya subuhnya ke siangan gitu ya nah itu ya jadi ada waktu-waktu yang ya disuruhin waktu yang nyangan tuh gitu ya nah itulah ya nah tuh ya tuh ya Rasulullah tuh larangnya jadi ada hadis tuh wala manna ba'dal asri faqtala sa'aqluhu tuh ya maka hilang tuh kesambar di punya akalnya nah pala yarumana illa nafsah jangan salahin orang lain kecuali dirinya tuh ya nah terus itu ya farun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghriba ya Rasulullah bilang tuh adalah ya senantiasa umatku dalam kebaikan selagi dia tidak mentakhirkan maghrib hatta yastawikan nujum sampai istibak nujum artinya sampai keluar mata bintang udah mulai keluar matahari masuk hilang mega baru disembayang nah itu ya jangan sampai begitu wa akhara Umar radhiyallahu an marratan al-maghriba
ya telah mentakhirkan Umar, ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu satu waktu tuh maghrib, ya li amrin sawalahu, ya karena ada urusan yang menyibukkan dia anit takjili untuk mentakjilkan maghrib hatta amsa, ya gitu, hatta amasa sehingga terasa watola'a najmani udah terbit 2 bintang. Pak Atako Rokobata ini, maka Sayyidina Umar memerdekakan 2 budaknya tuh sebagai hukuman karena dia tuh ada kesibukan, jadi dia mentakhirkan tuh maghrib. Nah ya, maka budaknya 2 dimerdekakan. Maka Rasulullah SAW bilang afdolus sholat indallah sholatul maghrib wa man shalla ba'daha raka'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Oh ya, Rasulullah SAW bilang afdalus sholat indallah, ya sholat yang paling baik ya di sisi Allah, paling afdal sholat maghrib. Wa man shalla ba'daha, siapa orang yang sholat sesudah maghrib raka'ataini 2 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bikinin rumah di surga tuh ya. 2 habis bayang maghrib, hanya habis bayang maghrib buru-buru kita bayang sunat tuh. Hanya ulama tuh ada yang habis selesai ya sholat maghrib tuh Allahumma anta salam langsung bayang sunat dulu. Ya, setelah sunat, nah baru di wiridan gitu. Ya, kalau kita kan banyak kan wiridan dulu. Wiridan, nah baru itu. Tapi memang yang afdal sih begitu. Ya, jadi begitu selesai tuh, ya Allahumma anta salam, bayang dah 2 rakaat dulu. Ya, buat dia tuh gitu ya. Nah, baru terusin wiridan dah tuh gitu ya. Nah, ya, tapi kalau kita udah umumnya ya wiridan dulu baru ya sholat tuh gitu ya. Nah, tuh ya Allah bikinin tuh dia rumah di surga. Wa kana Rasulullah SAW iza ra'a ashabahu daruratan. Dan ada Rasulullah SAW apabila lihat tuh sahabatnya itu dalam keadaan darurat, karjuin mupritin, seperti sangat lapar. Yaqulu, maka Rasulullah SAW bilang ibda'u bil asai wala tu'ajjilu anhu. Ya. Nah, Rasulullah SAW bilang ibda'u bil asai, ya mulailah dengan makan malam gitu, asa ya, wala tu'ajjilu anhu, jangan disegerain sholat isya. Ini yang hadis tuh iza hadaral isya wal asa gitu ya, apabila datang tuh waktu isya, datang makanan nih, nah gitu, godimil asa, makan dulu baru sholat isya. Ini kalau Rasulullah tuh kalau lihat sahabatnya lihatannya pada lapar nih, nah udah ya, nah akhir isyanya di belakangin dikit ya, makan dulu gitu ya. Nah, wafi riwayatin, dalam riwayat iza godimal isya fabda'u bihi tuh ya. Apabila godimal asa ya, apabila udah disodorin tuh isya asa fabda'u bihi, maka mulain tuh makan malam ya, qabla sholatil ya maghrib itu ya, sebelum sholat maghrib ya. Sholat maghrib nih berarti sholat isya gitu ya, gitu sana. Nah ya, wala yu'ajjilu ahadukum hatta yaqdi hajatahu minhu, jangan mentakjilkan, segerakan salah seorang kamu sehingga dia selesai untuk hajatnya ya, artinya dimakan apa semua. Hatta kana Ibnu Umar, sehingga adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya gitu, yuda'u lahu pita'ami, diletakkan padanya itu makanan, wa tuqamu shalah, dan dikomatin itu salat. Pala ya'tiha, maka dia enggak datang tuh ya, hatta yafruga, sehingga dia selesai makan ya Ibnu Umar tuh. Jadi udah dalam makanan udah ditaruh, nah terus dikomat tuh, ada yang komat, tetap dia enggak datang tuh ya. Nah, dimakan dulu, selesaiin gitu. Ya kita juga gitu juga. Itu ambil lagi puasa ya. Ya, puasa emang udah ditaruhin situ ya. Gitu ya. Nah, hah? Kalau kita setiap waktu iya. Datang makanan, waktu udah zuhur juga makan dulu. Makan dulu. Ini ya. Nah ya. Nah ya, jadi dia enggak bangun sholat tuh ya. Fatihata ya perwa. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, sungguhnya dia udah dengar tuh bacaan imam katanya. Wa kana idza lam takun lahu hajatun ila ta'am, dan adalah Ibnu Umar apabila dia enggak ada hajat untuk makan, lam yakun ahadun asbaq ilal ira akhram minhu, ya tidak ada seorang pun yang lebih dulu ya untuk takbir ihramnya daripada dia. Kalau dia enggak punya hajat
buat makan, itu Ibnu Umar tuh paling dulu dah, nggak ada yang bisa duluin dia gitu ya. Nah, itu kalau pal imam di belakang imam. Wa kana Rasulullah sallam idza ra'a ashabahu khairan nazirina ilal akli. Adalah Rasulullah apabila lihat sahabatnya itu enggak ada memandang atau nungguin ya kepada makan ya likur bi ahdihim bihi karena dekat masanya au ghairi zalika atau yang lainnya. Jadi kalau kelihatannya nih pada enggak nungguin makan, nah itu Nabi takjilkan salat maghribnya ya, salat isyanya gitu ya. Nah, tapi kalau kelihatannya pada pengen makan nih ya atau makanan udah disediain. Kalau makanan udah disediain sih jangan nungguin gitu. Ya, nah itu ya, salat aja dulu karena belum ditaruhin gitu ya. Nah gitu ya, adim bihi au ghairi dzalik. Ya muruhum bitaqdimi salat tuh ya. Kalau Nabi lihat tuh mereka tuh enggak kelihatannya nungguin makanan, Nabi perintahkan untuk mentakdimkan salat. Wa yaqulu dan Nabi bilang, la tuakhirus shalah li ta'amin wala li ghairihi. Jangan kamu tunda, takhirkan salat karena mau untuk makan atau yang lainnya gitu ya. Karena nungguin makan ya. Jadi salatnya belakangan jangan. Wa kana Rasulullah sallallahu yaqulu ya Bilalu hai Bilal ij'al baina azanika wa iqamatika nafasan ya Bilal jadikanlah antara azan kamu dan qomat kamu itu masa napas tuh ya perugul aqlam min at'am ya selesai makan dari makanan. Kasih antara azan dan qomat tuh jangan nyambung aja, kasih dah waktu senggang gitu ya. Wasarib min sarabihi dan orang yang mau minum dari minumannya biar selesai fi muhlin dalam keadaan lambat ya. Jadi jangan buru-buru kita makan ya, yang makan biar selesai makannya dan yang minum biar selesai minumnya dengan pelan-pelan gitu ya. Wa yaqdi ya al mutawaddi'u hajatahu fi muhlin dan juga melaksanakan orang yang wudu hajatnya tuh dengan pelan-pelan gitu. Wa kanati sahabat radhiyallahu anhum kasiran ya, kebanyakan para sahabat ya radhiyallahu an ma yusalluna qoblal maghrib. Kebanyakan sahabat ini enggak sholat sebelum maghrib. Nah, inilah pendapat yang mengatakan enggak ada qobliyah maghrib gitu ya. Nah, nanti ada hadis lain lagi ya yang mengatakan tuh ada qobliyah maghrib. Nah, rakaat ini tuh 2 rakaat qabla an tuqamu salat maghrib sebelum dikomatin ya salat maghrib. Hatta yazunnad dakhil sehingga menyangka orang yang masuk annaha ya salatul maghrib bahwa itu salat maghrib. Jadi ya di sahabat tuh enggak ada yang habis apa ya maghrib itu sebelumnya maghrib sembahyang 2 rakaat qobliyah gitu ya. Nah gitu. Nah nanti ada lagi tuh hadis lagi yang bilangan sahabat itu ya pada kerjaan Rasulullah enggak kerjain tuh ya qobliyah maghrib gitu ya. Nah ini di sini enggak tuh katanya ya. Nah sampai sini dulu ya. Parun wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.